Nah, kita butuh agar Nabi cinta kepada kita. Para sufi mengatakan, kalau kalian ingin mengukur rasa cinta Allah dan rasa cintanya Nabi kepada kalian, caranya adalah kalian melihat hati kalian, seberapa besar cinta kalian kepada Allah dan Rasulullah. Dan ini bertingkat-tingkat. Kecintaan kepada Nabi bertingkat-tingkat. Sampai pada fase ada seseorang mencintai Nabi, merindukan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tapi hidup sezaman dengan Nabi. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad, dia pingsan. Namanya Uwais Al-Qarani. Nabi katakan, inna sayyidat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais Al-Qarani. Ada seorang laki-laki pemimpin para tabi'in namanya Uwais Al-Qarani. Hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Akan tetapi beliau cinta kepada Nabi, beriman kepada Nabi, karena merawat ibunya. Ibunya hidup bersama beliau. Kalau pergi ke kota Madinah, beliau dari Yaman, pasti meninggalkan ibunya. Maka beliau memilih untuk berbakti kepada ibunya, merawat ibunya. Dengan baktinya itu, Allah memperkenalkan Uwais Al-Qarani di hadapan Nabi Muhammad. Lewat apa? Sehingga Nabi bisa mengenal Uwais, ikatan hati, mencintai Nabi. Maka ada pepatah mengatakan dalam kitab Al-Imam Al-Mawardi, cinta itu mendekatkan sesuatu yang jauh, dan benci itu menjauhkan sesuatu yang dekat. Dan ketika seseorang mencintai Nabi, dipastikan akan terhubung dengan Nabi. Asal kita yakin Nabi itu ada dengan alam khusus. Satu ayat Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Ini firman. Tidak disebutkan ketika Nabi hidup. Ini ayat namanya am dan tidak ditaksis. Kalau kita belajar ilmu tafsir Al-Quran, ada lafaz yang sifatnya umum. Ketika dia umum, jika ada yang mentaksis, mengkhususkan, maka disitulah pembatasan. Tapi ayat ini Allah nyatakan, ketahuilah sesungguhnya ada Rasulullah di tengah-tengah kalian. Allah tidak sebutkan di saat beliau hidup. Artinya tatkala beliau sudah berpindah ke alam barzakh, ataupun di saat beliau masih hidup, keadaannya sama. Bahkan ketika beliau pindah ke alam barzakh, lebih mudah dan dekat dengan umatnya. Karena tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Baca tafsir Al-Imam Al-Baghawi yang lahir pada tahun 433 Hijriah, wafat pada tahun 516 Hijriah. Di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, tatkala beliau menafsirkan firman tersebut, ketahuilah sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Apa jawaban beliau? Apa tafsiran beliau? Beliau menyatakan, fa innallaha yukhbiruhu wa yu'arrifuhu ahwalakum. Makna dari ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengabarkan dan memberitahukan kepada Nabi kalian keadaan umatnya. Tidak terputus hubungan Nabi Muhammad dengan umatnya sampai hari ini dan sampai nanti di yaumil kiamah dan sampai masuk ke dalam surga. Tidak pernah Nabi meninggalkan umatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hadis Nabi tegaskan, inna a'malakum tu'radu alayya
Fa in wajadtu khaira hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah lakum. Sesungguhnya amal-amal kalian ditunjukkan di hadapanku. Nabi katakan sebelumnya, mamati khairul lakum, hayati khairul lakum, wa mamati khairul lakum. Di saat saya hidup baik bagi kalian, dan di saat saya telah wafat juga baik bagi kalian. Sesungguhnya amal kalian ditunjukkan di hadapanku di dalam kuburan. Jika aku dapati amal kalian baik, aku memuji Allah, aku bersyukur kepada Allah. Namun jika aku dapati amalan umatku adalah amalan yang buruk, aku beristighfar kepada Allah untuk kalian. Ini hadis. Jangankan Nabi Muhammad, keluarga kita, bukan ulama, bukan penghafal Al-Quran, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, keluarga biasa kita yang mukmin, yang muslim, ketika meninggal dunia, amalan anak cucunya itu mereka melihatnya, ditunjukkan. Ini hadis isnaduhu hasanun, sanadnya hasan, wa matnuhu hasanun, dan matannya hasan. Hasan artinya derajat hadis yang bagus. Nabi katakan di dalam hadis, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat, fa in kana khaira istabsharu, wa in kana ghaira dhalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amal kalian dipresentasikan di hadapan keluarga-keluarga kalian yang sudah meninggal, kata Nabi. Jika mereka melihat amal perbuatan leluhur anak cucu mereka yang hidup di dunia itu baik, istabsyaru, mereka bahagia. Namun jika yang mereka dapati amalan perbuatan anak cucunya adalah isinya keburukan, mereka berdoa kepada Allah di dalam alam barzakh, ya Allah, jangan kau wafatkan mereka terkecuali engkau telah berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada kami. Didoakan. Nah, ini orang biasa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ada satu hadis, seorang wali yang dekat dengan Allah diberikan izin oleh Allah, lewat izinnya Nabi Muhammad bisa menolong orang yang ia tolong di dalam neraka. Namanya syafaat. Syafaat. Disebutkan ini seorang wali di hari kiamat, di yaumil akhir, dia mengatakan, ya Allah, ibadun min ibadik, ada seorang hamba dari hambamu, dulu ketika hidup di dunia, mereka sholat dengan cara sholatnya kami. Mereka zakat, mereka puasa, mereka haji. Tapi al-anhum finnar. Tapi sekarang mereka di dalam neraka, ya Allah. Maksud ucapan itu meminta kepada Allah agar diizinkan seorang yang soleh ini, seorang wali, bisa memberikan syafaat kepada orang yang dia pilih. Maka Allah Ta'ala berfirman, izhabu ilan nar, silakan kau pergi ke neraka. Faman wajadtum fiha minhum fa akhrijuhu. Jika kau dapati siapapun di dalam neraka orang yang kamu kenal, keluarkan dia dari neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam kitab musnadnya. Kalau ini seorang wali, Allah berikan keramat seperti itu, bisa memberikan syafaat. Bagaimana dengan pemimpin para wali
pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling tampan, makhluk yang paling baik akhlaknya, yang bernama Sayyiduna Muhammad. Maka tidak pernah terputus kita dengan Nabi. Kita yang memutus Nabi. Kita yang memutus Nabi. Satu kitab 15 jilid yang membahas tentang syarah kitab Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sebagai contoh ilustrasi bagaimana Nabi itu masih ada, masih mengikat hatinya dengan umatnya, masih memberikan perhatian kepada umatnya. Diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari 15 jilid. Dalam kitab tersebut ada sahabat sekaligus sebagai sepupu Nabi bernama Abdullah bin Abbas. Tatkala Nabi sudah wafat, beliau rindu kepada Nabi. Akhirnya beliau bingung cara menghilangkan rindunya kepada Rasulullah. Beliau terpikirkan ada jubah peninggalan Nabi yang dipegang oleh salah satu istri Nabi bernama Sayyidah Maimunah. Akhirnya didatangi oleh Ibnu Abbas untuk menghilangkan rasa rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumahnya Maimunah, dia minta izin, wahai Sayyidah Maimunah, saya ingin mengenakan jubahnya Rasulullah untuk menghilangkan rasa rindu saya. Maka diizinkan, disuruh wudu, kemudian sholat. Selepas sholat, jubah tersebut diberikan kepada Ibnu Abbas, jubahnya Rasulullah SAW. Ibnu Abbas menggunakan jubah tersebut. Ketika sudah mengenakan jubah tersebut, ia bercermin. Apa yang dia lihat dalam cermin? Yang dia lihat adalah wajahnya Nabi Muhammad. Ada Nabi. Banyak para aulia berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi minimalnya. Ini Ibnu Abbas. Riwayat yang kedua disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Dalam satu peperangan, di saat Rasulullah sudah wafat, sudah berpindah ke alam barzakh. Ini peperangan antara kaum mukminin melawan kaum kufar. Satu sahabat di dalam peperangan tersebut menunjukkan perbuatan yang aneh, yang janggal. Yang lain berperang menghadapi musuh, tapi seorang sahabat ini dia tidak berperang, tapi hanya naik turun di satu bukit, naik turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sahabat yang lain memperhatikan, ini kenapa tidak berperang? Dia juga tidak lari dari peperangan, tapi hanya sibuk naik di atas bukit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itu dari awal peperangan sampai selesai peperangan. Itu yang dikerjakan. Selesai peperangan, beberapa saksi mata yang melihat apa yang dilakukan oleh seorang sahabat tersebut, tadi kami memperhatikan engkau tidak ikut berperang. Engkau sibuk naik ke atas bukit itu. Kau turun lagi, naik, turun lagi. Apa yang kau lakukan? Ini Nabi sudah wafat. Apa kata beliau? Tadi di atas bukit itu ada Rasulullah. Saya naik ke atas mencium beliau. Kemudian dari atas beliau doakan umatnya yang sedang berjihad fi sabilillah. Saya turun lagi, saya melihat beliau lagi, saya naik lagi. Saya memeluk beliau lagi, mencium lagi, turun lagi, naik lagi. Saya tidak merasakan itu waktu berjalan begitu cepat, karena kenikmatan bisa berdekatan dengan Sayyidil Wujud Al-Mustafa Muhammad SAW. Ada beliau. Wa'lamu anna fikum
Rasulullah. Ketahuilah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Nah, ini kelasnya sahabat. Sekarang kita tarik kelasnya para ulama. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Beliau ketika menyusun kitab hadis berjudul Jam'ul Jawami' atau yang populer disebut Al-Jami'ul Kabir, itu kitab mengumpulkan hadis-hadis Rasul dari beberapa referensi kitab hadis Nabi menjadi satu kitab. Selepas beliau selesai mengarang kitab tersebut, waktu berjalan diberikan kesempatan bermimpi melihat Rasulullah. Kemudian dalam mimpi tersebut Imam Suyuti meminta izin kepada Nabi untuk membacakan kitab yang beliau telah kumpulkan, yang isinya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Aqra'u alaika syai'an min hada ya Rasulullah. Boleh saya bacakan kitab saya ini di hadapan wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Hati ya Syekhal Hadis. Ambilkan kitabmu, bawalah kepadaku, wahai guru besar hadis, kata Nabi Muhammad. Nabi sebut guru besar hadis. Imam Suyuti menyatakan dalam kitab Al-Lam'u fi Asbabil Wurud, hadhil busyra indi a'zamu minad dunya bihadzafiriha. Ucapan yang Nabi katakan, wahai guru besar hadis, ini adalah kabar gembira. Dan ini kabar gembira adalah sesuatu yang paling membahagiakanku daripada dunia dan seisi dunia. Ada hubungan, dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imam As-Suyuti bahkan dalam kitab Manahilul Sofa ada yang bertanya kepada Imam Suyuti, berapa kali engkau pernah melihat Nabi? Berapa kali engkau pernah melihat Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 70 marratan yaqzah. Saya melihat Rasulullah sebanyak 70 kali dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. 70 kali. Imam Suyuti. Imam Suyuti zamannya jauh dengan kita. Kita tarik ke belakang ulama yang hidup 100-200 tahun yang lalu. Kalau sering membaca Ratibul Haddad, karya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau Allah jaga matanya. Jadi dari kecil tidak bisa melihat, tapi mata hatinya bisa melihat. Beliau menghafal kitab-kitab hadis Nabi. Ketika masih anak-anak, sholat sunnahnya beliau 700 rakaat. Murid-muridnya menjadi ulama-ulama besar. Ketika kesulitan mendapatkan referensi hadis Nabi, ini riwayatnya di mana kitab hadis ini? Sulit mencari kitab hadis, referensi hadis ini dari mana sumbernya? Apakah dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Jika Imam Haddad mengalami kesulitan tersebut, beliau mengatakan, saya bertanya langsung kepada Nabi. Idza ashkala alayya al-haditsu sa'altu Rasulullah mubasharatan. Apabila ada hadis yang sulit saya dapati, sulit saya temukan, maka saya langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, secara langsung. Kita jangan mengukur diri kita dengan mereka. Dari sisi sholat sunnahnya berbeda. Mereka 700 rakaat. Maksiat tidak ada. Berilmu, mahabbah, cinta kepada Nabi, dan juga termasuk daripada anak turunannya Rasulullah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau ada hadis yang susah, saya yang tanya langsung kepada Nabi Muhammad, kata beliau. Nah, kita tarik lagi ke zaman yang dekat dengan kita.
Syekh Yasin Al-Fadani, wafat tahun 90-an. Fadani artinya Fadang. Julukannya Musnidud Dunya. Man yarwi haditha bi isnadihi. Musnid artinya orang yang mampu meriwayatkan hadis Nabi dengan seluruh rantian sanadnya. Jadi kalau sebut hadis Nabi tidak qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza wa kaza. Tidak. Tapi disebut sanad dulu. Ini hadis saya dapat dari guru saya dapat dari gurunya. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu namanya musnid. Namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani punya murid, ada yang kabarkan ke saya, datang ke Ternate menghadiri STQ. Namanya Kiai Haji Profesor Dr. Al-Habib Said Aqil Al-Munawwar. Itu salah satu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau qori internasional tapi alim. Paham kitab, paham ilmu hadis dan seterusnya. Beliau yang ceritakan, tatkala beliau mengambil disertasi, sedang menyusun disertasi S3 untuk gelar doktornya. Beliau doktornya kalau tidak salah di Arab Saudi juga, kalau tidak salah. Ini beliau ceritakan sendiri. Nah, dalam menyusun disertasi ada beberapa riwayat hadis yang beliau sudah mencoba cari referensinya, tidak ditemukan dalam kitab hadis. Dicari tidak dapat. Akhirnya beliau mengatakan, sudah saya ziarah ke guru saya, Syekh Yasin Al-Fadani, dan saya akan tanyakan riwayat hadis ini, mungkin beliau tahu. Karena beliau musnid. Maka Syekh Said Aqil Al-Munawwar datang ziarah ke rumahnya guru beliau, Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian bertanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani, "Wahai Syekh, Abuya, ini saya menyusun disertasi S3 saya. Namun saya kesulitan mendapati riwayat hadis ini, disebutkan hadis. Apa mungkin Syekh tahu ini referensinya dari kitab mana?" Apa kata Syekh Yasin Al-Fadani ketika membacanya? "Tunggu besok pagi saja. Tunggu besok pagi kau datang ke sini lagi. Nanti sebentar malam saya bertanya kepada Nabi Muhammad." Pulang Said Aqil Al-Munawwar. Di malam hari itu Syekh Yasin bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini benar hadis darimu?" "Na'am," kata Nabi. "Ya, benar, itu hadis dariku. Kau cari di buku ini, kitab ini, halaman ini. Ada di situ." Besok paginya Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawwar mendatangi Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika bertemu Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin mengatakan, "Wahai Said, sudah didapati. Hadis itu kau cari di kitab ini, di kitab ini, di kitab. Itu benar dari Nabi Muhammad. Semalam saya sudah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Mereka hidup." Imam Baihaqi mengarang kitab berjudul Hayatu Al-Anbiya'i Ba'da Wafatihim. Ini Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ari, lahir tahun 384 Hijriah. Kitab berjudul Kehidupan Para Nabi Setelah Wafatnya Mereka. Khusus membahas tentang hidupnya para nabi di alam barzakh dengan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang awam yang meninggal. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, perayaan Maulid ini sesuai tema untuk membangkitkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Kita harus berusaha bagaimana cara mengambil hati Nabi Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad itu lebih mahal dibanding kita mencintai Nabi Muhammad. Kita mencintai Nabi Muhammad suatu kewajiban, wajib. Tapi yang hebat itu kita bisa membuat Nabi Muhammad cinta kepada kita.
Karena yang butuh kita, bukan Nabi. Nabi gak butuh kepada kita. Nabi gak butuh dipuji oleh kita. Nabi gak butuh salawatnya kita. Allah sudah mengangkat derajat Nabi paling tertinggi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Akan tetapi kita sebagai umatnya wajib mencari perhatian Nabi. Dengan kita mencintai Nabi, memuji Nabi, menyebut nama Nabi, memuliakan Nabi. Kalau sudah cinta kepada Nabi, jangan tanggung cintanya. Hubbuka yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu, hubbuka syai'an yu'mi wa yusim, membuat engkau buta, tuli, bisu. Itu cinta yang sejati. Artinya ketika mencintai Nabi tanpa syarat, segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi akan dia cintai. Keturunan Nabi dia cintai, sahabat Nabi dia cintai, sendalnya Nabi dia cintai, jubahnya Nabi dia cintai, namanya Nabi dia cintai. Ini alamat indikator cintanya cinta sejati. Tadi Sufi sudah mengatakan di awal, kalau mau tahu seberapa besar cintanya Nabi Muhammad kepadamu, kau periksa hatimu, seberapa besar cintamu kepada Nabi. Seukuran itulah cintanya Nabi kepadamu. Kalau Nabi sudah cinta kepada kita, kita akan diutamakan, diberikan syafaat oleh Nabi. Pasti yang dibantu yang dicintai terlebih dahulu. Makanya syafaat kita butuhkan, syafaatnya Rasulullah. Anta habibullah turja syafa'atuhu inda sirati idza madzalat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala samaun wala lauhun wala qalamu. Imam Al-Bur'i mengatakan, engkau kekasih Allah yang diharapkan syafaatnya di saat kaki melangkah di jembatan Sirat. Kalau tidak ada engkau, tidak diciptakan matahari, tidak diciptakan rembulan, tidak diciptakan langit, tidak diciptakan lauhil mahfuz, tidak diciptakan qalam. Karena ada sebabnya engkau, maka Allah ciptakan alam semesta ini. Ada riwayat mengatakan Nabi tercipta dari cahaya. Penelitian akademisi menyatakan, oh hadisnya lemah, hadisnya begini, hadisnya palsu, hadisnya begini. Secara akademisi. Tapi Allah sudah nyatakan dengan tegas. Qad ja'akum rasul, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Kalau kita teliti kitab tafsir, Al-Muradu bin Nur fahuwa Sayyiduna Muhammad. Yang dimaksudkan cahaya di situ adalah Nabi Muhammad. Ini tafsirannya Sayyidul Mufassirin, pemimpin ahli tafsir, bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Beliau mengatakan demikian. Muncul ulama Afghanistan namanya Mullah Ali Qori, mengarang kitab namanya Al-Mawridur Rawi fi Maulidin Nabi. Dalam kitab tersebut beliau menyatakan bahwa Rasulullah diciptakan dari cahaya, dan beliau termasuk ulama ahli fikih dan ahli hadis, dan termasuk ulama yang mensahihkan riwayat bahwa Nabi diciptakan dari cahaya. Karena kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, sirajan munira, nurun ala nurin yahdullahu bihi may yasha. Ketika mensifati cahaya, paling banyak Allah sifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada qasidah bagaimana? Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta misiru wa ghali anta misbahu suduri. Anta nurun fawqa nurin, anta syamsun anta badrun, engkau matahari,
Anta badrun, engkau rembulan. Anta nurun, engkau cahaya. Anta nurun fauqa nuri, tapi cahaya engkau di atas segala cahaya. Anta iksirun wa ghali, engkau adalah emas yang paling mahal. Anta misbahus suduri, engkau adalah lampu pelita dalam hati. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi harapan beliau di akhirat nanti, di yaumil qiyamah satu, mudah-mudahan dapat syafaatnya Nabi. Itu sekelas beliau. Nabi al-huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah fa inni musi'un mudhnibun dzarairi ya Rasulullah. Wahai Nabi pembawa petunjuk, jangan kau lupakan saya dengan pemberian syafaat. Saya Al-Habib Al-Haddad, seorang hamba yang banyak kesalahan, banyak dosa, penuh dengan kekurangan. Luar biasa. Ini bahasanya para aulia. Dengan luar biasa ilmu mereka, ibadah mereka, zuhudnya mereka, waraknya mereka, khosyahnya mereka, tapi dalam hatinya merasa sebagai hamba yang penuh dengan dosa. Mengatakan butuh syafaat. Maka sekarang yang paling penting bagi kita, bagaimana cara agar kita dapat syafaatnya Nabi? Asbabu naili syafaatin Nabi. Yang pertama, dari sisi amalan, agar kita diberikan syafaat secara khusus oleh Rasulullah. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, as'adun nasu bi syafaati yaumal qiyamah, manusia yang paling bahagia di hari kiamat yang mendapatkan syafaatku, kata Rasul. Man qala la ilaha illallah khalisan min kibali nafsihi, dia memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah tulus yang keluar dari hatinya, diterjemahkan oleh lisannya. Yang kedua, untuk mendapatkan syafaat khusus Rasulullah, setiap kali mendengarkan panggilan azan, selesai daripada panggilan azan, kita baca doa. Allahumma hadhi rabba da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'atta. Rasul katakan, siapa yang membaca doa ini tatkala selesai mendengar panggilan azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Amalan yang ketiga, ziarah ke kuburan Rasulullah dengan penuh kecintaan, dengan penuh penghormatan, dengan penuh memuliakan beliau. Riwayat ketiga disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Rasul bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang ziarah ke kuburanku, wajib baginya mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Dengan syarat tadi penghormatan, cinta, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang keempat, membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata, rawahu at-Tirmidzi fi sunani an Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis, manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku, kata Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dari sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dalam riwayat Imam Tabrani yang lahir 260 Hijriah wafat 360 Hijriah, dalam kitab Mu'jamnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbih asra marrat
inna yusbi ashran wa hina yumsi ashra adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat kepadaku setiap pagi 10 kali dan setiap sore 10 kali, dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wafat di kota Madinah. Ini ketentuannya Allah, qadarullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, di dalam musnadnya dari sahabat Ibnu Umar menyatakan Rasul bersabda, man istata'a ayyamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata biha. Siapa yang mampu wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Sesungguhnya aku akan berikan syafaat bagi orang yang wafat di kota Madinah, khususnya yang dikuburkan di Baqi. Nah, ini beberapa amalan yang bisa kita dapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah taala berikan kita bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala jadikan cinta kita cinta yang shadiq, cinta yang tulus dari dalam hati. Kemudian cinta ini kita terjemahkan dengan ketaatan kepada beliau. Apa yang beliau perintahkan kita laksanakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Itulah cinta sejati. Cinta dalam hati dengan ekspresi taat kepada beliau. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Seandainya cintamu kepada Rasulullah adalah cinta yang benar, pasti engkau akan taat kepadanya. Karena orang yang mencintai seseorang, maka dia akan taat kepada apapun perintah daripada orang yang ia cintai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang paling besar, rizki yang paling agung, yaitu sebelum kita meninggal dunia pernah kita melihat Rasulullah di dalam mimpi kita. Amin ya rabbal alamin.